teman-teman, kalian update berita nggak sih tentang kenaikan harga BBM? Oh iya, update kok. Aku bingung deh, kenapa sih harga BBM bisa naik? Terus apa ya dampaknya ke ekonomi Indonesia? Kalau nggak salah itu ada kaitannya nggak sih sama kondisi APBN kita saat ini? BBN? Apaan tuh? Halo anak-anak, kayaknya lagi seru nih diskusinya. Kaisa gabung ya. Halo, Pak. Jadi gini Pak, kita lagi diskusi kenapa sih harga BBM tuh bisa naik. Terus ada dampaknya nggak sih sama perekonomian Indonesia? Sama ada kaitannya nggak ya dengan APBN? Wah, kalian update berita juga ya. Kaisa bantu jawab. Tapi untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu APBN itu sendiri. Baru bisa kita kaitkan dengan fenomena kenaikan harga BBM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah suatu catatan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana catatan ini memuat 3 komponen utama, diantaranya komponen penerimaan, komponen pengeluaran, dan komponen pembiayaan anggaran. Komponen penerimaan negara terdiri dari penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri, diantaranya penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak diantaranya PPh migas dan non-migas, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak berupa laba atas BUMN, penerimaan negara yang bersumber dari sumber daya alam, diantaranya pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya. Adapun penerimaan negara yang bersumber dari luar negeri, diantaranya berupa pajak ekspor, ada juga pajak impor, dan dalam bentuk hibah atau bantuan. Komponen belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat, diantaranya belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, subsidi, dan juga cicilan utang. Sedangkan untuk belanja pemerintah daerah terdiri dari dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Dan belanja-belanja yang lainnya. Nah, menjawab pertanyaan kalian tadi, menurut Pak Jokowi, penyesuaian harga BBM tersebut dikarenakan APBN tidak lagi mampu menanggung beban anggaran untuk subsidi. Hal ini dikarenakan selain kenaikan harga minyak dunia juga disebabkan oleh membengkaknya anggaran untuk subsidi hingga 502 triliun. Berarti pemerintah kita tuh harus bijak ya Pak dalam mengalokasikan anggaran agar perekonomian kita stabil. Iya, sesuai dengan tema APBN Indonesia tahun 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Nah, ini sebagai dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 yang telah berdampak sangat signifikan. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan, diantaranya peningkatan pada aspek kesehatan, dukungan terhadap masyarakat kelompok miskin, dan dukungan juga terhadap pelaku UMKM. Hal ini terbukti dari berhasilnya penanganan COVID-19 di setiap daerah dan pulihnya konsumsi masyarakat. Oh, gitu. Bentar-bentar deh Pak. Tadi kan DPR ya yang ngesahin APBN. Itu maksudnya gimana? Alasan mengapa DPR mengesahkan era APBN menjadi APBN karena terkait dengan fungsi anggaran DPR, yakni memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pengesahan APBN oleh DPR tadi adalah salah satu tahap dalam siklus APBN. Siklus APBN terdiri dari 5 tahap, diantaranya dimulai dari tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, pemerintah melalui Presiden akan mengajukan rancangan Undang-Undang APBN atau RUU APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan nota keuangan. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini, Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan rapat paripurna untuk membahas RUU APBN tadi. Nah, jika RUU APBN diterima oleh DPR, maka RAPBN akan berubah nama menjadi APBN. Sedangkan jika DPR menolak usulan dari Presiden, maka akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Tahap yang ketiga adalah tahap penetapan. Setelah ditetapkan, masuk ke tahap yang keempat yaitu tahap pelaksanaan, di mana APBN harus dilaksanakan oleh masing-masing kementerian ataupun lembaga.
Tahap yang kelima adalah tahap pelaporan, yaitu sebagai evaluasi atas kinerja pemerintah. Kemarin kan aku sempat baca mengenai fungsi APBN, Pak. Nah, aku bingung membedakan satu sama yang lainnya gimana. APBN terdiri dari 6 fungsi. Di antaranya, 1. Fungsi otorisasi. Maksudnya, APBN dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara. 2. Fungsi perencanaan. Maksudnya, APBN dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi alokasi. Maksudnya, APBN dijadikan sebagai alat untuk mengurangi pemborosan sumber daya dan mengurangi tingkat pengangguran. Fungsi yang keempat adalah fungsi stabilisasi. Maksudnya, APBN dijadikan sebagai alat untuk menjaga kestabilan fundamental ekonomi, seperti contohnya inflasi. Yang kelima adalah fungsi distribusi. Artinya, dana yang sudah dialokasikan tadi didistribusikan kepada masyarakat dengan menganut prinsip keadilan. Yang keenam adalah fungsi pengawasan. Maksudnya, APBN dijadikan sebagai alat untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Bagaimana anak-anak? Apakah penjelasan dari Pak Eksa sudah cukup menjawab? Terima kasih ya Pak, berkat penjelasannya kita jadi paham tentang APBN. Iya, sama-sama anak-anak.